yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini. Oke guys, ini nyata-nyata di Malaysia nggak ada gitu. Berani-beraninya ngambil kuota haji. Gila nggak tuh? Ngeri nggak tuh guys ya? Ngeri nggak tuh? Padahal sebelum menjabat menteri ini disumpah loh, di atas kepala ini ada Al-Quran guys. Tapi kenapa boleh terjadi semua ini? Parah nggak tuh? Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa tiangnya? 4. Yang pertama sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Keliling-keliling saya ceramah. Di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu jilbab sakaratil maut. Kalau orang anak-anak Indonesia belajar agama Islam, maka yang diajarin pertama adalah baca tulis Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis dihafal, menafsirkan hukum-hukum di situ, kemudian memperdebatkannya. Banyak pesantren-pesantren kita yang melahirkan pendebat-pendebat, jadi agama menjadi ajang perdebatan, tetapi sedikit di antara mereka yang mengaplikasikan apa nilai-nilai dalam ajaran Islam. Pernah tak Anda terpikir, kenapa bila kita ke Malaysia dan Indonesia, walaupun kedua-duanya negara Islam, suasananya terasa berbeza, masjidnya indah di kedua tempat, azan tetap berkumandang 5 kali sehari. Tapi, cara masyarakat menghayati Islam, ada kelainan yang tak semua orang tahu. Di Malaysia, Islam dijadikan teras kenegaraan. Dari undang-undang, pendidikan, sampai ke cara hidup rakyatnya. Tapi, di Indonesia, Islam hidup dengan warna budaya, dari tradisi, pakaian, hingga seni yang mencerminkan keunikan Nusantara. Persoalannya, adakah satu lebih baik dari yang lain? Atau sebenarnya inilah bukti keindahan Islam yang penuh ragam dan hikmah. Hari ini, Warna Malaysia akan bawa Anda menyelami rahasia di sebalik perbezaan ini, yang buat ramai tertanya-tanya, dan akhirnya terdiam bila tahu jawabannya. Merangkai cerita mewarnai Malaysia. Setiap warna satu kisah yang membuka mata dan menyentuh jiwa. Kalau orang anak-anak Indonesia belajar agama Islam, maka yang diajarin pertama adalah baca tulis Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis dihafal, menafsirkan hukum-hukum di situ, kemudian memperdebatkannya. Banyak pesantren-pesantren kita yang melahirkan pendebat-pendebat, jadi agama menjadi ajang perdebatan, tetapi sedikit di antara mereka yang mengaplikasikan apa nilai-nilai dalam ajaran Islam. Ya, di Brunei Darussalam. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Ini ada tajuk yang menarik nih. Malaysia dan Indonesia sama-sama Islam, tapi kenapa suasananya berbeda guys? Oke ya, kita akan gali informasinya. Sebab ya aku sendiri alami cuy ya. Kalau aku ke Malaysia itu seperti apa ya, waktu Ramadan di sana itu seperti apa, di sini seperti apa, dan orangnya, masyarakat muslimnya sendiri itu seperti apa, di sini kayak gimana, itu juga ada loh perbedaannya. Apakah ini nanti perbedaan di sini sama seperti yang dalam pikiranku guys ya? Jadi kita akan gali informasinya dulu, nanti kita baru komen guys ya. Link ada di deskripsi jika kalian mau nonton videonya langsung Warna Malaysia ya. Oke, kita play lagi guys. Bismillah. Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaga. Berapa tiangnya? Siapa aja 4 nih? Yang pertama sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Oke. Sekarang di Medan masih ada sultan. Ada Sultan Delhi, tapi tak ada kuasanya. Sultan pelindung agama. Yang kedua, mufti. Yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, sultan. Kita sultan tak ada. Mufti, kita mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM namanya. JAKIM apakah benar guys? Apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kemenak, Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam. Keliling-keliling saya ceramah. Oke guys ya, dan itu adalah salah satu perbedaan loh cuy ya. 4
tiang ini utama banget, dan itu bener-bener membuktikan ya bahwa Malaysia ini kukuh gitu Islamnya guys ya. Sebab di situ ada sultan, raja-raja kan, setiap negeri ada sultannya dan ada yang memerintah yaitu raja, dan biasanya raja ini kan 5 tahun sekali, betul lah guys ya, dan akan bergilir sesuai jadwalnya guys ya. Sebab sekarang ini adalah yang di Pertuan Agong adalah daripada Sultan Johor guys ya, dan kemudian nanti nggak tahu sultan mana pula gitu loh guys ya. Dan itu memang berpegang teguh, dan raja-raja ini semuanya muslim gitu guys. Nah inilah salutnya, respectnya itu guys ya. Islamnya itu memang benar-benar kuat, yang dimana ada mufti-mufti, kemudian ada lembaga Islam, ada jakim. Itu keren banget dong. Ya di sini kita nggak ada cuy. Ada kementerian ya, Kemenak, Kementerian Agama gitu ya. Tapi kemarin malah ada case korupsi dana haji di kementerian tersebut guys. Dan itu kan ngeri banget gitu loh. Padahal dia Kementerian Agama loh ya, tapi kok malah berani-beraninya ngambil kuota haji. Gila gak tuh? Ngeri gak tuh guys ya? Ngeri gak tuh? Padahal sebelum menjabat menteri ini disumpah loh, di atas kepala ini ada Al-Quran guys. Tapi kenapa boleh terjadi semua ini? Parah gak tuh? Di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Ini simpel, ini simpel. Tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Ngeri sih ini. Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter, dia kasih dulu, dia ikat di lehernya. Ya kan? 3 lapis, kuning, biru, krem, dia kasih miring lagi sedikit. Ya kan? Nah, kayak ada pohon mangga di belakang sini. Ada kering-keringnya. Aduh. Begitu betul. Hayya 'alas shalah. Kata suaminya, kau pergi sholat dulu sayang. Kau sadar pak? Sadar saya, ini saya suruh kau sholat. Kau sadar pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia ndak sholat. Beleng-beleng. Aduh guys ya, ini memang benar terjadi cuy ya, karena dia kata fashion gitu loh guys ya, fashion hijab guys. Dan itu memang ya kreativitas tanpa batas itu betul ya, tapi kalau sudah menyusahkan ya itu kan apa guys ya, memakan diri lah ya. Contoh nih, berjam-jam untuk memakai jilbab saja dengan bertumpuk-tumpuk warna-warni, dan itu kan kacau guys ya. Muslim di Malaysia nggak boleh beli makanan cuk ketika bulan puasa. Ini bener kami ini. Kemarin baru nyampe di Indonesia, di Malaysia dari Indonesia kan. Pas kami nyampe otomatis kami nggak puasa kan, karena kami musafir. Bukan masalah musafir si iman kan nggak tebel sih, masih tipis sih, nggak kuat imannya. Jadi kami beli makanan, habis kami beli makanan dan kami order makanan itu kan. Pas kami order katanya gini, kamu muslim atau bukan, kata yang penjualnya. Kena mental. Muslim. Nah kalau muslim nggak boleh beli di sini katanya, nanti kena saman, karena kami kena saman. Betul. Maksudnya kesaman itu kayak dikena denda sih kalau di Indonesia ya. Jadi maksud, masya Allah gitu, aturan di sini luar biasa, sangat menghargai muslim gitu kan, keren banget sumpah. Di hadapan Allah, di hadapan uskup dan para saksi, saya, Ayu Kartika Dewi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Fudiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang syah. Semoga bagi kalian berdua, peneguhan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah ceraikan oleh manusia. Populasi muslim di Indonesia Oke guys, ini nyata-nyata di Malaysia nggak ada gitu loh. Serius. Apakah ada guys? Coba bagi komen. Aku yakin nggak ada guys ya. Di Brunei pun nggak ada ya. Sebab ya Indonesia ini kan apa ya guys ya, boleh dikatakan dia bercampur itu ada ya, dan itu bukan hanya
orang biasa, bahkan artis juga ada yang seperti ini, duduk satu rumah dan itu suami muslim, istrinya Kristen, itu ada. Dan ini tadi kita nampak barusan di video ini kan yang wanita ini muslim tapi yang lelaki Katolik gitu, dan ini nikahnya di gereja Katolik, guys. Sebab ini kan beda agama. Yang jelas kalau kita ya penganut agama muslim itu memang benar-benar nggak boleh kan ya. Dan harusnya ini memang pilih salah satu lah ya. Tapi ya itu tadi, guys, sebab di Indonesia ini demokrasi ya. Kalau di Malaysia kan benar-benar nggak boleh, itu ada gitu loh undang-undangnya, dan itu nggak bisa dilanggar. Dan ini kondisi yang seperti ini itu banyak kejadiannya, guys ya. Bukan kalangan artis doang, bukan kalangan orang biasa doang, guys ya. Jadi coba kalian berikan komen, guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Memang terbesar di dunia. Tapi kenapa sistem perbankan Islam kita kalah bersaing dengan Malaysia? Wah, ini salah satu faktornya adalah regulasi yang lebih ketat dan dukungan pemerintah Malaysia yang lebih kuat terhadap perbankan syariah. Di Malaysia, bank-bank syariah berkembang pesat dengan inovasi produk yang menarik dan layanan yang lebih efisien. Sementara di Indonesia, meski ada banyak bank syariah, mereka sering terjebak dalam birokrasi yang rumit. Kita punya potensi besar, tapi perlu kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengoptimalkan sistem. Banyak banget orang yang nanyain tentang Islamnya Indonesia dan Malaysia. Kenapa terlihat berbeza? Nampak aku kasih tahu perbedaannya bahwa mazhabnya Islam Indonesia dan Islam Malaysia itu sebetulnya sama-sama mazhab Syafi'i. Kejawen Jawa itu masih ada, berbeza guys. sama mazhab Syafi'i. Beda itu. Kejawen ini ya kalian Google sendiri lah ya, karena aku takut mau ada pengaruh dari Hindu Buddha, karena Hindu Buddha dulu yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian bilang kenapa ya di Jawa itu kok culture-nya begini begitu. Nah, yang pertama itu karena Islamnya itu Islam Kejawen. Yang kedua, mereka ada terutama di Pulau Jawa ya, mereka itu pengaruh Hindu Budanya itu dari zaman dulu itu masih kuat. Makanya kalau di Pulau Bali itu kebanyakan orang Hindu, jadi non Muslim. Terus kalau di Manado juga banyak non-muslim, Timor, Papua itu juga banyak yang non-muslim. Di Medan juga banyak yang non-muslim. Jadi kenapa kalau dibilang kok Indonesia itu berbeza sekali Islamnya, dan kenapa Indonesia itu kok tidak nampak macam Islami? Oke, pertama karena Indonesia juga bukan negara Islam. Jadi Indonesia itu adalah negara demokrasi, jadi bukan negara demokrasi. Islam. Oke, lanjut ke part 2. Indonesia naik satu tingkat dalam Global Islamic Economy Indicator ataupun GIEI. Tahun 2022 kita di posisi keempat. Tahun 2023 kita menempati posisi ketiga, sekaligus menggeser posisi daripada Uni Emirat Arab. Ini Malaysia nomor 1. Posisi pertama masih ditempati oleh Malaysia. Mereka unggul dalam bidang keuangan syariah, halal food, dan wisata ramah Muslim. Keberhasilan Malaysia dalam memimpin Global Islamic Economy Hub di dunia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Selain ekosistem yang kondusif, dukungan pemerintah juga sangat kuat. Misalnya, melalui dengan didirikannya berbagai lembaga dan infrastruktur khusus untuk mendukung industri halal dan keuangan Islam, seperti Halal Development Corporation dan International Islamic Liquidity Management Corporation untuk membantu meningkatkan likuiditas pasar keuangan syariah global. Pemerintah Malaysia juga memberikan berbagai insentif bagi investor dan pelaku usaha di sektor ekonomi Islam seperti keringanan pajak dan subsidi. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebenarnya Indonesia sangat bisa menjadi pusat ekonomi Islam global. Salah satunya lewat penguatan ekosistem produk halal bagi perusahaan Indonesia, utamanya UMKM, agar bisa masuk pasar global. Bagaimana pendapat teman-teman? Optimis kita bisa naik tingkat lagi? Komen di bawah ya. Benar-benar mantap, sepele tapi menyentuh.
Jamaah Haji 2025 asal China, peduli kebersihan di tanah suci dan salut. Jarang seperti ini malah jamaah lain mungkin asal buang sampah sembarangan. Beberapa jamaah menenteng kantong plastik untuk membawa sampah di kota Makkah. Tampak mereka yang mengambil sampah jemaah haji asal China. Tinjauan pertama mendapati sesetengah kemah jemaah haji Indonesia di Arafah ditinggalkan dalam keadaan lebih bersih daripada sebelum ketibaan mereka. Malah ada yang bergotong royong menyusun tilam, selimut serta bantal dengan lebih teratur sebelum berangkat ke Muzdalifah. Ketika bermabit atau bermalam di Muzdalifah pula, rata-rata jemaah membawa plastik sampah masing-masing dan memastikan tiada sisa sampah sebelum bergerak ke Mina dengan menaiki bas. Yang menguatkan di sini orang Indonesia yang bikin kotor, teh pucuk ya. Kalian datang ke kota suci Mekah, buang sampah kalian niatnya untuk ibadah, tapi setelah minum teh pucuk ini kalian buang begitu saja dan mengotori gunung yang sedang viral di kota Mekah. Kalau ketahuan sama pemerintahan di sini, nanti ditutup, dijaga, kita nggak bisa datang ke sini lagi. Jadi jaga kebersihan. Anadafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Coba lihat ya, ini sampah yang dibawa orang Indonesia. Tuh, ini produk Indonesia semua, tiktak tuh, sukro ya. Lihat sampahnya. Jadi ini setelah viral di kalangan jemaah dari Indonesia. Malu bener guys ya. Tahukah kamu negara Islam mana yang paling maju dalam teknologi? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Nomor 3 Turki. Turki jadi salah satu negara Islam dengan teknologi modern yang kuat, terutama dalam bidang aerospace, drone, dan satelit. Mereka punya pusat pengembangan teknologi bernama TÜBİTAK. 2. Iran. Iran dikenal aktif dalam pengembangan sains, energi, dan riset luar angkasa. Meski banyak tantangan, mereka tetap fokus pada kemajuan teknologi lokal. Yang pertama, Malaysia. Malaysia menjadi pusat digital Asia Tenggara. Fokus pada AI, teknologi pendidikan, dan inovasi startup. Cyberjaya bahkan disebut sebagai Silicon Valley versi Malaysia. Kemajuan umat Islam bukan hanya soal masa lalu, tapi juga soal masa depan. Malaysia itu mayoritas Muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma bikin wisata nyaman buat turis lokal. Mereka juga serius ngebangun citra Muslim-friendly destination sampai di mata dunia. Gimana caranya ya? Ini. Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Dan tahun ini, Malaysia kedatangan lebih dari 28 juta wisatawan asing. Kok bisa ya serame itu? Banyak banget. Malaysia nggak cuma promosiin destinasi mainstream kayak Menara Petronas. Sarawak di Borneo juga aktif banget mempromosikan wisata muslim-friendly sambil tetap angkat budaya lokal Dayak dan sejarah multi-etnisnya. Bahkan, mereka punya opsi halal untuk makanan ala Chinese dan Dayak, tanpa ngurangin rasa aslinya. Kampanye Muslim-friendly travel dijalankan secara konsisten. Restoran halal gampang ditemuin, musola banyak di ruang publik, dan yang menarik, Malaysia juga nggak cuma nyasar wisatawan dari Asia Tenggara, tapi juga serius menyasar market Timur Tengah. Buat Malaysia, branding negara paling ramah Muslim itu bukan soal eksklusivitas, tapi positioning pariwisata yang jelas. Turis Muslim ngerasa nyaman, turis non-Muslim juga tetap bisa menikmati budaya, kuliner, dan alamnya. Kok bisa Padahal ya, kalau dipikir, Indonesia itu juga mayoritas Muslim dan sama-sama beragam. Tapi Malaysia lebih konsisten memposisikan diri sebagai destinasi Muslim-friendly sambil tetap ngerangkul keberagaman yang mereka punya. Menurut kamu, penting gak sih pariwisata yang ramah Muslim? Penting dong. Atau sebenarnya itu cuma strategi marketing aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bila kita melihat Islam di Malaysia, kita nampak sistem dan ketertiban. Salat Jumat dikawal rapi. Khotbah disampaikan dengan satu suara rasmi, mencerminkan peranan Islam sebagai agama persekutuan. Sementara di Indonesia, Islam berkembang dalam kepelbagaian budaya. Dari Aceh sampai Papua, setiap daerah membawa cara mereka menzahirkan keimanan. Namun, di sebalik perbezaan itu, ada satu perkara yang sama. Cinta terhadap Islam yang mendalam. Dua negara ini menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar ritual, tapi cara hidup yang disesuaikan dengan sejarah dan masyarakatnya. Mungkin inilah yang dunia luar sukar faham. Islam di Nusantara bukan hanya tentang hukum dan adat, tapi tentang harmoni, tolak ansur, dan kasih sayang. Akhirnya, bukan siapa lebih Islam, tapi bagaimana Islam membentuk akhlak dan jati diri umatnya. Malaysia dan Indonesia, dua warna berbeza, tapi tetap dalam satu cahaya yang sama. Warna Malaysia merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Karena setiap kisah tentang Islam adalah warna yang menyatukan kita semua.
Oke guys ya, dari warna Malaysia cuy ya. Dan ya kita tahu cuy, memang ada perbedaan banyak lah ya. Yang contoh nih, di saat puasa tadi kan ada, boleh dikatakan dia kan ini guys ya, musafir gitu ya, jadi nggak puasa. Kemudian dia beli nasi, dia shock dong ya, Anda muslim nggak? Ditanyain seperti itu. Dan kalau muslim nggak boleh beli sebab nanti kena saman. Nah itu kan ada gitu loh guys ya. Dan ya apalagi hukum hakam di saat waktu puasa bulan Ramadan kita membeli nasi bisa masuk van jenazah. Nah itu adalah hukuman yang menurut aku sangat memberikan efek jera juga kepada orang-orang yang mungkin tidak puasa kemudian dia beli makanan guys ya, dan ketangkep. Dan kalau di Indonesia itu kayak nggak ada gitu loh guys ya. Jadi nampak kan ya kalian, orang-orang Indonesia ya, kadang dia agama muslim tapi ada gambar di badan ya kan, itu kan ada guys ya. Dan ya seolah-olah itu macam hal biasa gitu loh. Jadi apalagi di Jawa cuy, di Jawa ini banyak sekali kan ya budaya-budaya, contohnya Islam kejawen tadi, yang dimana itu ya beda banget cuy. Ya memang sama-sama gitu loh guys ya, sang pencipta, cuma caranya itu berbeda. Ya memang beragam sebab demokrasi tadi guys ya. Tapi kalau Malaysia kan ada raja-raja, ada mufti-mufti, ada lembaga, ada, itu kan luar biasa guys. Jadi kita mau apa itu nggak boleh sebab ada undang-undangnya cuy, lebih ketat lah. Contoh di Brunei kayak gitu kan, jadi lebih apa cuy ya. Coba bagi kalian komen sedikit cuy tentang pengalaman Anda ya, sebab memang ya this is Indonesia dan dengan Malaysia itu pasti berbeda guys ya. Walaupun kita Nusantara gitu loh guys, tapi ya Kristen dengan Islam pun ada tadi ya, menikah. Aduh aku nggak mau komen banyak-banyak lah guys, sebab ini tentang hal yang sensitif guys, tapi ini ada gitu, ini terjadi guys. Jadi tinggalkan komen yang terbaik Anda lah ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini guys. Jumpa di video hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga perdamaian, kita jaga keharmonian aja guys. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.